Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang mengundang setiap kita untuk boleh datang dan mengalami perjumpaan dengannya. Mari sama-sama kita mau meresponi undangan Tuhan. Kita mau siapkan diri kita. Kita mau arahkan hati, pikiran kita, seluruh keberadaan diri kita untuk menghadap Dia, Tuhan yang hidup. Kami memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau terus datang menyembah Dia. Karena Dialah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang kudus. Mari kita mau bersorak-sorai, kita mau berseru kepada Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nyanyikan pujian ini bersama-sama saudaraku. Holy, holy, holy. Memuji dan menyembah Dia. Katakan sekali lagi, suci, suci, suci. Suci, suci. Kau kudus tersungkur di depan tatamu. Segenap malaikat
Kuduslah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, begitu terkagumnya akan Engkau, begitu terpesonanya akan Engkau, Allah kami yang kudus dan mulia. Lebih-lebih lagi ya Tuhan, Engkau dari surga yang mulia, rela datang di dunia yang kotor dan begitu menjijikan karena keberdosaan kami. Dan kami mau terus bersyukur mengingat akan karya keselamatan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Tak akan pernah cukup kata-kata kami untuk terus bersyukur atas karya-Mu bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam setiap tarikan nafas kami boleh terus menyadari betapa baiknya Tuhan dan betapa kami harus terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan penghormatan kami. Karena ibadah ini sungguh-sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian kami, dan kami mau terus bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus yang mulia. Ini setiap kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Yesus yang mulia, kita mau terus bersorak-sorai, kita mau terus bertepuk tangan hanya bagi Dia, amin. Kita mau terus naikkan ucapan syukur kita. Kita mau membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup baginya. Dimanapun Anda berada, itu tidak akan menghalangi kita untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Kita mau sama-sama katakan, To God be the glory, God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, to God be the glory, for the things He's
dialah nama Yesus, nama di atas segala nama, amin. Dan kepada Dia, pribadi yang akan kita terus tinggikan dan muliakan. Mari bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, Dialah Tuhan yang sangat bisa untuk kita percayakan seluruh hidup kita. Karena Dia bahkan Tuhan yang mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya Allah. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihimu dan mengasihiku. Tapi mungkin kita yang terkadang tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara, hari ini maukah kita datang dan dengan sungguh-sungguh berkata di hadapannya, aku mau untuk mengasihimu Tuhan. Aku mau untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan. Aku mau untuk merenungkan firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu. Maukah setiap kita datang saat ini dan berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan
Shalom, mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur bila pada hari ini kami boleh kembali datang, menghampiri, dan boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan dan juga menghibur setiap kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa dasar kepercayaan kami bukanlah dasar yang sia-sia, bukanlah dasar yang mudah goyah. Namun dasar kepercayaan kami adalah Engkau. Pimpinlah setiap kami Tuhan, siapkanlah hati kami untuk mengenalkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membahas satu buah perenungan yang diberikan tema kuasa dinyatakan, ajaran baru telah diberikan. Kuasa dinyatakan, ajaran baru telah diberikan. Jadi tepat 1 minggu setelah kita merayakan Paskah ya. Terambil dari Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-28. Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Lalu mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Lalu orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Dan mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada beberapa waktu lalu, kita diberitahu tentang tim atlet bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Masih ingat ya beritanya ya? Belum terlalu lama ini beritanya. Jadi atlet bulu tangkis Indonesia, tim kita ini ya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Jadi tim kita sudah pergi, mereka sudah divaksin semua. Tentu sudah dengan protokol yang ada mereka jalani. Mereka pergi ke negara yang mengadakan lomba ini ya. Nah ternyata ketika mereka sudah sampai, mereka sudah siap-siap mau bertanding. Ternyata tim Indonesia ini dipaksa mundur dari kompetisi All England. Jadi baik pelatihnya maupun pemain-pemainnya semua yang udah datang di situ, udah tiba di tempatnya, tempat buat bertanding nih saudara. Ternyata dipaksa mundur. Dan akhirnya karena hal ini banyak netizen, banyak orang-orang yang membela tim bulu tangkis kita. Banyak yang membela, banyak yang menyuarakan pendapat dalam beberapa hari aja saudara. Ratusan bahkan, saudara cek sekarang ya mungkin sudah ribuan ya. Komen dari orang-orang Indonesia yang membanjiri akun IG-nya BWF ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia. Dengan komen-komen unfair nih, gak adil ini. Yang benar aja masa udah datang dipaksa mundur gitu ya. Padahal tim kita sudah menjalankan protokol dengan baik gitu. Bahkan ada juga kalau saudara lihat ada yang sampai terbawa emosi waktu pas komen-komen, ada yang sampai berkata-kata kasar ya. Nah saudara, kalau misalnya kita ngelihat ya peristiwa ini, kejadian ini dan bagaimana respon orang Indonesia, netizen Indonesia meresponi keadaan ini, mereka langsung gitu menyuarakan pendapat, komen, banjir komen gitu ya. Kira-kira kenapa?
orang-orang Indonesia melakukan itu? Kenapa banyak orang Indonesia mau melakukan itu? Repot-repot gitu ya, komen-komen. Karena saudara, saya kira ada dua alasan. Karena kita, orang yang komen, bahkan mungkin kita nggak komen tapi kita ngelihat beritanya. Kita merasa yang tidak diperlakukan adil ini Indonesia, negara kita sendiri. Ada rasa loyalitas. Untuk apa? Untuk ikut membela. Ini negaraku yang lagi tidak diperlakukan adil. Jadi waktu pas berita itu muncul, wah langsung tuh, cepet banget ya. Komen, gak adil, gimana ini? Bahkan ada yang melaporkan kompetisi ini untuk ditinjau ulang gitu ya. Nah alasan kedua saudara, karena kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia, kita cukup yakin kalau atlet-atlet bulu tangkis kita, atlet-atlet kita ini hebat-hebat. Jadi kalau misalnya mereka saat itu diperbolehkan bertanding, kita cukup yakin kalau ya mereka mungkin bisa juara atau bisa membawa medali gitu ya, membawa harum nama bangsa. Dan kita juga lihat selama ini kalau misalnya ada pertandingan bulu tangkis yang diadakan, saudara seringkali tuh atlet-atlet kita itu menang. Seenggaknya ya runner atau bisa juara 2 gitu ya. Jadi saudara, ketika kita ngelihat ada ketidakadilan yang terjadi ya, kita tuh merasa gak suka, merasa ikut mau membela gitu ya, ikut mau menyuarakan pendapat. Kita tahu soalnya atlet kita ini hebat. Jadi ada harapan kalau misalnya dia ikut akan menang. Coba misalnya saudara ya, ini angan-angan aja ya, bayangkan. Misalnya pertandingan kapan hari itu, kemarin-kemarin itu, kita ini sebagai orang Indonesia sudah tahu pasti, misalnya, sudah tahu pasti kalau misalnya atlet-atlet kita itu akan menang. Terus ternyata diperlakukan tidak adil. Saya yakin saudara, jangan-jangan itu ya akun IG-nya Federasi Bulu Tangkis Dunia itu bukan cuma dibanjirin komen-komen, bisa di take down sama IG ya, gara-gara diteror sama orang Indonesia. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama akan merenungkan. Ada satu harapan yang diberikan, ada satu jaminan yang kita itu genggam, yang kita itu terima. Yang itu tuh udah pasti, bukan yang kalau misalnya, bukan lagi berangan-angan kalau, tapi harapan dan jaminan yang kita pegang ini itu udah pasti. Saudara, kira-kira kalau misalnya kita merenungkan siapa Yesus, harapan yang dia berikan, jaminan apa yang kita terima, saudara saya pikir seharusnya harapan dan jaminan yang Tuhan berikan itu kan bukan harapan dan jaminan yang ece-ece ya. Bukan harapan dan jaminan yang ya kalaulah kamu terima saya, kamu akan mendapatkan hidup kekal. Ya kalaulah saya beneran bangkit gitu ya dari kematian, kamu kepercayaanmu tidak sia-sia. Enggak. Masalahnya jaminan dan harapan yang diberikan kepada kita itu jaminan yang pasti. Hingga seharusnya saudara, kalau sudah pasti, harusnya ini mendorong kita untuk lebih loyal, untuk lebih setia dalam mengikuti Yesus. Sama seperti kita ya ke atlet bulu tangkis kita. Sebenarnya nggak ada jaminan waktu pas pertandingan kapan lalu itu mereka akan menang. Tapi kan kita ada rasa mau ikut membela, ada rasa loyalitas. Ini negaraku dan aku tahu ada harapan dia menang. Terlebih lagi kita saudara. Saudara, dalam pembahasan yang kita tadi sudah baca ya, dalam Markus 1 ayat 21. Dikatakan, pada saat itu Tuhan Yesus segera masuk di hari Sabat ya, segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Saudara, pada saat itu tidak sembarang orang bisa mengajar. Terlebih lagi mengajar di sinagog, rumah ibadat, terlebih lagi pada hari Sabat.
Jadi saudara, hanya orang-orang yang dihormatin. Bukan cuma dihormatin sama orang-orang banyak ya, yang tidak berpendidikan gitu ya. Tapi juga mungkin dihormatin sama pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Mungkin pengen denger, siapa sih ini orang, pengajarannya apa sih? Nah, jadi hanya orang-orang yang dihormati dan dianggap layak yang bisa memberikan pengajaran di sinagog, di rumah ibadat pada hari Sabat. Dan saudara, biasanya hak untuk mengajar di sinagog itu diatur oleh para pemimpin agama. Jadi merekalah yang menentukan siapa yang diperbolehkan, siapa yang dianggap layak untuk boleh mengajar nih waktu pas hari Sabat, memberikan pengajaran di rumah ibadat. Dan ketika fakta bahwa Yesus itu bisa mengajar di sinagog, di rumah ibadat pada hari Sabat, atau mungkin kita nggak tahu ya apakah dia memang diundang oleh para pemuka agama itu untuk mengajar. Seenggaknya ini menunjukkan aja ya, fakta Yesus bisa mengajar itu menunjukkan bahwa pada saat itu Yesus itu sudah dianggap, sudah dipandang sebagai orang yang dihormati, orang yang layak, orang yang cukup oke untuk bisa memberikan pengajaran. Dan saudara, ternyata ketika Yesus memberikan pengajaran, Yesus mengajar orang banyak itu. Dikatakan ketika Yesus mengajar mereka, mereka semua takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tidak seperti pemimpin-pemimpin agama mereka. Saudara, menjadi pertanyaan bukan? Ini apa ya bedanya ya? Apa perbedaan Yesus mengajar dengan ahli-ahli Taurat itu mengajar? Kenapa dilihatnya dia berbeda, berkuasa, bahkan beda di antara ahli-ahli Taurat mereka? Saudara, mungkin dalam Injil Markus yang kita udah baca di perikop yang tadi kita baca, memang tidak dicatat kira-kira apa bentukannya, kira-kira seperti apa sih pengajaran yang Yesus berikan kepada orang banyak di rumah ibadat pada saat itu. Sampai-sampai membuat orang-orang itu takjub ya. Tapi mungkin saudara, kalau misalnya kita melihat, kita mengingat Injil-Injil sinoptik yang lain, misalnya Matius gitu ya. Pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang-orang saat itu, pengajaran yang radikal. Pengajaran yang berbeda, benar-benar kayak memutarbalikan gitu ya. Kayak berlawanan seperti apa yang diajarkan oleh para pemimpin agama mereka. Beda rasanya sama yang biasanya diajarkan oleh pemimpin agama mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lembut hatinya, yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, waktu pas orang-orang dengar pengajaran Yesus, saya ambil contohnya pengajaran waktu pas di bukit ya. Mereka tuh pas dengar, mereka terkejut, takjub. Kok aneh ya, tapi kok kayak powerful ketika dikatakan oleh Yesus ini seperti menyentuh hati mereka. Pengajaran Yesus ini berbeda. Karena seperti bisa menyentuh kedalaman hati orang-orang dan seperti bisa mendorong orang-orang untuk mau mengikuti dia. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya apa yang Yesus ajarkan adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Suatu hal yang precious. Suatu hal yang ketika dikabarkan gak mungkin gak ada yang terkesima. Di saat para pemimpin agama mereka hanya mengajarkan dan menekankan hal-hal moralitas. Jangan kamu begini. Jangan kamu lakuin itu, dosa itu. Jangan kamu bergaul sama orang itu. Sebenarnya itu yang diajarkan saat itu oleh para pemimpin agama. Sangat berbeda bukan? Sangat radikal bukan? Dari pengajaran para pemimpin agama dan juga Yesus. Jadi saudara, itulah kenapa orang-orang saat itu ketika mendengar pengajaran Yesus dan melihat dia,
Mereka merasa takjub dan melihat dia sebagai seorang yang berkuasa. Dan saudara, ternyata dikatakan di ayat yang ke-23. Dan pada waktu itu, di dalam rumah ibadat ya, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara, kalau misalnya di KBBI ya, yang kita punya sekarang ya, Alkitab yang kita ada, dibilangkan roh jahat ya. Indonesianya roh jahat, diterjemahkannya sebagai roh jahat. Tapi saudara, kalau misalnya saudara ngelihat di versi Alkitab yang lain, bahasa Inggris, di KJV, NIV itu menyebutnya bukan roh jahat ya, maksudnya evil bukan ya. Tapi sebagai unclean spirit, impure spirit. Jadi roh yang tidak kudus, roh yang najis gitu ya. Nah, saudara, menariknya ya, ini roh yang jahat, roh yang enggak kudus, roh yang najis ini ternyata mengenali Yesus sebagai the Holy One of God, yang kudus dari Allah. Dia berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, the Holy One of God." Sudah menarik bukan ketika Yesus lagi ngajar ya. Mungkin ya bayangan saya seperti ini gitu, lagi mengajar ya orang-orang banyak. Tiba-tiba ada, misalnya kita sebut saja lah ya, roh najis, roh jahat itu merasuki dan merusak suasana yang lagi kusyuk. Orang-orang lagi pada takjub dengan pengajarannya Yesus di bait Allah. Dan ternyata roh jahat ini mengenal siapa Yesus. Di saat orang-orang itu takjub kan, ini kok siapa ya, orang kayak orang berkuasa tapi siapa sih ini orang gitu, kok bisa dia ngajar seperti ini. Saat orang-orang saat itu belum bisa melihat siapa Yesus. Ini roh jahat bisa mengenal siapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Saudara, mungkin kehadiran Yesus saat itu sudah mengancam keberadaan roh-roh jahat. Roh-roh yang najis itu, roh-roh yang tidak kudus itu, roh yang tidak suci itu. Karena mungkin roh jahat itu, roh jahat itu merasuki tubuh orang itu yang lagi duduk diam dengerin dan menantang Yesus. Saudara, kalau misalnya kita baca ya, kira-kira menurut saudara aneh gak sih? Anehnya gimana? Dalam bayangan saya berpikir gitu ya. Kalau sudah tahu Yesus itu the Holy One of God, yang kudus dari Allah. Sedangkan lu tuh roh jahat, roh yang tidak kudus, roh yang najis. Ngapain masih ngerasukin orang tersebut terus ngomong kayak gitu? Ya udah kabur aja, gak usah deket-deket gitu kan. Gak usah deket-deket sama Yesus, gak usah merasuki gitu. Atau kalau misalnya tujuannya supaya orang-orang yang tadinya yang lagi takjub nih sama Yesus terus tiba-tiba suasananya jadi berubah gitu ya, ada yang kerasukan. Terus misalnya tujuannya tuh untuk membuat orang-orang yang takjub ini jadi nggak takjub, jadi takut sama dia. Ngapain kira-kira dia sebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah? Kan kalau misalnya dia sebut ya Yesus sebagai yang kudus dari Allah, orang-orang yang dengar saat itu kan jadi tahu siapa Yesus. Dan jadi bisa percaya. Ini waktu saya baca ya, ini kenapa ya? Kenapa si roh jahat ini tuh berani banget untuk merasuki orang di bait Allah waktu pas Yesus lagi ngajar. Dan dia sebut kalau Yesus itu yang kudus dari Allah. Dia udah tahu, ngapain lu masih kayak gitu. Nah tapi saudara, ternyata ketika roh jahat itu menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah, ternyata itu bukan afirmasi. Ternyata itu bukan satu bentuk pengakuan dari roh jahat, roh yang najis itu kepada Yesus. Bukan satu pengakuan, oh ya dia yang kudus dari Allah, dia punya kuasa, dia lebih atas daripada saya. Ternyata bukan seperti itu saudara. Jadi ternyata pada waktu itu menjadi satu hal yang umum. Kalau misalnya ya, aku tahu nama dari lawanku. Namanya lawanku ini siapa? Misalnya
Roh jahat ini tahu, ini Yesus ini siapa. Terus dia sebut namanya Yesus, sebut siapa Yesus itu ya yang kudus dari Allah. Itu sebenarnya dia lagi berusaha, sedang mencoba untuk menundukkan lawannya itu, menundukkan Yesus di bawah supremasinya, di bawah kekuasaannya dia. Gue tahu siapa lu. Kira-kira seperti itu ya saudara. Karena itulah Yesus langsung menghardiknya dengan berkata, diam, keluarlah. Dan roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu dan sampai menjerit dengan suara nyaring. Akhirnya dia keluar. Saudara, di sini Yesus bisa mengusir roh jahat itu hanya dengan ngomong diam, keluar. Nah saudara, bukankah ini semakin menunjukkan kuasanya di depan orang-orang saat itu? Semakin menunjukkan kuasanya yang besar. Dia bukan cuma berkata-kata dengan kuasa, memang dia punya kuasa. Roh jahat aja tunduk sama dia. Yesus tidak mengusir roh jahat itu menggunakan alat-alat. Kalau sekarang mungkin dibaca Alkitab dulu, bawa salib atau apa gitu ya. Misalnya di film-film juga seperti itu ya. Nah Yesus tuh gak kayak gitu. Yesus tuh cuman ngomong, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan bantuan orang atau apapun. Ia hanya berkata dan roh jahat itu keluar. Karena itulah orang-orang yang tadinya sudah kagum kan karena pengajarannya. Makin kagum lagi setelah melihat pengusiran setan yang Yesus lakukan. Apa ini? Ajaran baru ya? Ia bisa berkata dengan kuasa dan bahkan roh jahat itu pun taat. Diperintahnya dan keluar. Saudara, perlu diingat bahwa mujizat pengusiran setan pada masa itu menjadi satu peristiwa, satu mujizat, satu hal yang penting, satu hal yang berarti, suatu hal yang matter buat orang-orang pada saat itu. Kenapa? Karena ketika seorang bisa mengusir roh jahat, berarti kan kuasa dia lebih besar daripada roh jahat itu ya. Dan itu menunjukkan kalau yaitu orang itu punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa setan sekalipun. Saudara ingat di zaman PL, dari zaman PL bahkan ya, orang-orang di Timur Tengah itu gak cuma Israel doang ya, dari Mesir, Babel dan lain-lain ya, bangsa-bangsa di sekitarnya Israel di Timur Tengah pada zaman PL, itu kan mereka kuat-kuatan Allah. Jadi Allah siapa yang lebih kuat? Allah siapa yang lebih berkuasa? Berarti kalau misalnya Allahnya itu yang lebih berkuasa, maka bangsanya akan menang. Jadi kalau misalnya Israel menang, ya Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa itu yang kalah. Jadi ketika peperangan itu gak cuma peperangan secara fisik ya, gak cuma peperangan secara kerajaan ya, tapi juga peperangan kuat-kuatan siapa Allah. Kita tahu gak ada Allah yang seperti Allah kita. Gak ada Allah yang seperti Allah Israel. Ini saudara, ketika Yesus akhirnya bisa mengusir roh jahat, hanya cuman ngomong. Para pemimpin agama mereka aja harus sampai berpuasa, doa, terus mungkin pakai alat-alat bantuan yang lain. Ini mereka lihat Yesus cuman ngomong doang. Dan roh jahat itu keluar daripada orang itu. Bagaimana enggak takjub sama Yesus? Siapa Yesus ini yang bisa melakukan hal yang demikian? Saudara, sebenarnya bagi Markus, pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi suatu hal yang menonjol, suatu hal yang ingin diangkat, yang ingin disorot gitu ya sama Markus ya di Injil Markus. Dan perikop yang sudah kita baca tadi ya, Markus 1 ayat 21 sampai 28 itu adalah salah satu dari 4 kisah pengusiran setan yang Yesus lakukan yang tercatat di Injil Markus. Kenapa ya kira-kira Markus ini mau menyoroti, mau menonjol gitu ya? Kenapa bagi Markus itu pemberitaan tentang Yesus yang berkuasa,
Pemberitaan tentang Yesus yang punya power, punya kuasa, bahkan atas roh jahat itu menjadi satu hal yang sangat penting. Untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kenapa? Saudara lihat saja, kalau kita lihat di Markus pasal 1 ayat yang pertama. Hanya Injil Markus yang awalnya langsung dibuka dengan apa saudara? Dengan perkataan, inilah permulaan Injil. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Saudara, kita tahu Injil itu adalah kabar baik ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah evangelion ya. Jadi saudara, ternyata kata evangelion ini, kabar baik ini, Injil itu muncul dari suatu peristiwa. Jadi satu waktu, ada sejarahnya. Jadi saudara, kabar baik yang seperti apa kira-kira? Ketika orang ngomong evangelion, kabar baik, mereka langsung bersorak-sorai. Karena ternyata pada waktu itu, ketika dalam peperangan, misal ya, ada dua kerajaan ya, sedang berperang, peperangan antara dua kerajaan, raja dan para tentara-tentara yang sedang berperang ke medan perang, yang sedang berjuang di medan perang, mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup dan mati mereka dan juga kerajaannya mereka. Sedangkan rakyatnya kan ada di kerajaan, di benteng, di kota perlindungan. Lagi nunggu kabar, ini perangnya menang atau enggak? Perangnya ini kerajaan kita menang atau enggak ya? Kita ini menang atau enggak? Atau jangan-jangan kita ini lagi krisis. Jangan-jangan kita perlu cari bantuan sama kerajaan lain. Ya sudah bisa bayangkan ya, ketika raja dan para tentara itu lagi perang di medan perang, kan dulu belum ada handphone. Jadi orang-orang, rakyat-rakyat itu lagi nunggu dengan khawatir, dengan gugup, dengan cemas. Aduh, kita menang gak sih? Gimana kalau gak menang? Tiba-tiba nanti tentara musuh nyerang kita tiba-tiba. Gimana kalau bisa kita cari bantuan sekarang? Mereka menanti dengan gelisah, dengan takut, dengan cemas. Nah saudara, di saat inilah ketika akhir dalam peperangan itu menang, raja menyuruh seseorang tentara membawa pesan dari medan perang ke kerajaan yang isinya kabar baik evangelion. Kita menang. Makanya saudara, ketika dikatakan Injil, evangelion, kabar baik, itu adalah suatu hal yang tentu membawa sukacita, membawa sorak-sorai kepada siapapun yang menerimanya. Sekali lagi pertanyaannya saudara, kenapa kabar baik Injil Evangelion ini tentang Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa itu penting untuk Markus beritakan? Seru jawabannya karena Markus tahu bahwa berita tentang Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang berkuasa, bahkan dia berkuasa atas roh jahat, dia bahkan berkuasa atas maut, menjadi satu pengharapan, menjadi satu jaminan, menjadi satu dasar iman yang kokoh bagi orang-orang saat itu. Saudara ingat, waktu Injil Markus ini ditulis, saudara itu kira-kira tahun 64 sampai 67 Masehi. Ya, ini Injil Markus itu adalah Injil sinoptik pertama ya dibandingkan Matius, Lukas dan lain-lain. Ini paling awal yang ditulis. Nah saudara, pada masa itu tahun 64 sampai 67-an itu, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu sedang puncak-puncaknya, sedang dianiaya, sedang disiksa pada masa kerajaan Nero. Orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang yang ditargetin sama Markus sebagai pembaca Injil, itulah orang-orang Kristen yang disalahkan atas kebakaran besar yang terjadi di kota Roma. Saudara, ada yang disalib dan dipertontonkan di tengah-tengah kota. Ada yang dibiarkan diburu dan dimakan oleh hewan buas. Lalu jadi tontonan hiburan untuk orang-orang saat itu. Ada yang ditangkap, diikat di tiang, dilumurin pakai ter,
lalu dibakar menjadi lampu penerangan di kota. Sudah tahun-tahun itu, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka harus mengalami penganiayaan yang sedemikian rupa. Teror yang mencekam, ketakutan yang menghantui mereka dari hari ke hari. Ketika mereka keluar rumah, ketika mereka bertemu dengan orang. Dan saudara, mungkin keadaan orang Kristen saat itu, mereka bertanya-tanya, aku ini gak salah pilih kan? Bener kan aku percaya sama Yesus Kristus itu? Sampai aku nih sekarang diincar-incar, disiksa. Aku tiap hari harus ketakutan, harus diteror. Beneran kan? Yesus yang aku percaya ini adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Dia gak cuma mati, tapi juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Beneran kan? Saudara, bukankah keadaan orang Kristen pada saat itu sama seperti yang tadi saya sudah katakan, seperti orang-orang, warga-warga kerajaan yang menunggu kabar ini menang gak ya? Menunggu dengan harap, dengan cemas, dengan ketidakpastian. Andai kata Kristus itu tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah kepercayaan mereka. Saudara, karena itulah pada masa itu Markus itu menulis Injil ini dan membukanya dengan, inilah Injil, kabar baik. Ini Evangelion, kabar baik untuk kamu bahwa Yesus Kristus yang kamu percaya itu adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Dia bukan cuma anak Allah yang mati. Dia sungguh adalah anak Allah yang hidup. Untuk apa? Untuk menguatkan iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Sehingga siksaan, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang saat itu, kamu alami karena imanmu kepada Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Makanya kenapa saudara, dalam Injil Markus ini, Markus tuh sangat menekankan Yesus sebagai seorang yang pribadi yang punya otoritas, punya kuasa. Untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang Kristen yang saat itu tuh lagi dianiaya, saudara. Karena itulah, percayalah dan setialah, Yesus Kristus itu telah menang. Dia mewakili kita dalam peperangan maut dan ia sudah menang. Ia adalah anak Allah yang hidup. Percayalah dan setialah, karena imanmu bukan pada hal yang tidak pasti. Karena Yesus yang kamu sembah itu adalah Yesus yang benar-benar bangkit. Saudara, saya yakin kabar baik yang diberitakan untuk orang-orang saat itu yang sedang disiksa dan dianiaya, itu menjadi suatu kabar baik yang membawa sorak-sorai. Gak apa-apa disiksa, gak apa-apa dianiaya. Aku tahu bahwa apa yang aku bela, apa yang aku genggam erat saat ini, kepercayaan kepada Allah, itu bukan hal yang sia-sia. Percayalah bukan bahwa Yesus sudah mati, tapi percayalah karena Yesus memang sudah mati dan bangkit. Itulah pengharapan dan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita sudah minggu lalu merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, itu menjadi suatu kabar baik. Bukan itu menjadi suatu Injil yang baik untuk kita dengar. Kita percaya kepada suatu hal yang pasti. Kita percaya kepada suatu pengharapan yang pasti, suatu pengharapan yang kokoh. Dan saudara, ketika kita sudah melihat jaminan yang Tuhan berikan, pengharapan yang Tuhan berikan, Tuhan meminta kepada kita, percayalah dan setialah. Loyallah kamu terhadapku. Tuhan tidak datang membawa pengajaran baru, tapi dia datang untuk berubahlah cara hidupmu, ikutilah aku. Karena dalam Injil Tuhan berkata, aku tidak menghilangkan Taurat-Taurat, justru aku menggenapi. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengajak kita,
merubah hidup kita, merubah sikap kita, loyal kepada Tuhan. Karena aku udah menang, gantiin kamu. Loyalah, setialah terhadap aku. Ubahlah cara hidupmu yang tadinya lama, hidupmu yang sia-sia untuk aku. Hiduplah untuk aku. Jadi saudara, ketika kabar Injil itu diberitakan, ya betul, itu membawakan satu kabar sukacita, satu pengharapan, satu iman, satu jaminan kepada kita. Tapi satu sisi, ketika kita melihat bahwa Yesus itulah anak Allah yang berkuasa, itu mendorong kita, membuat kita, percaya, setialah kepadaku, ubahlah cara hidupmu, ikutilah aku. Setialah meskipun keadaannya susah. Setialah mungkin kamu yang sedang menanti-nanti jawaban dari Tuhan. Setialah mungkin kamu yang kapan Tuhan datang, ini kayaknya nggak bener. Bohongan ceritanya. Mungkin kamu yang mencari-cari jawaban, percayalah dan setialah. Karena apa yang Yesus berikan, apa yang aku berikan kepadamu itu bukan dasar yang sia-sia. Nah saudara, yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan Injil, kita sudah mendapatkan kabar baik bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang hidup, yang menang atas roh jahat, yang bahkan menang atas maut sekalipun. Dia meminta kita untuk beritakanlah Injil, kabar baik ini kepada orang-orang. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan di kayu salib itu menjadi satu kabar baik yang memerdekakan setiap kami, yang memampukan kami untuk bisa mengubah cara hidup kami dari yang lama, dari yang kami hanya senang-senang, kami suka senang-senang, dari yang kami hanya mencintai dunia, menjadi hidup yang berserah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia. Kami boleh belajar untuk loyal, untuk setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan biarlah kami juga boleh memberitakan Injil Tuhan ini kepada orang-orang yang belum mendengar. Karena kami tahu ini adalah kabar baik yang ketika orang mendengar tentu akan membawakan sukacita, perubahan hidup dalam hidupnya mereka. Pimpin kami ya Tuhan dalam hari ke hari. Biarlah kami boleh terus diperbaharui hati kami dan kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap kita di dalam menjalani hari-hari ke depan yang akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa Bapa kita, Dia yang akan terus memeliharakan kehidupan setiap kita. Karena kalau burung, kalau bunga dipelihara Tuhan, apalagi saudara dan saya, umat kesayangan Tuhan. Karena itu mari di akhir ibadah ini, kita mau sama-sama katakan bahwa ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekalipun lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya
Mari kita berdoa, saudaraku. Tak henti-hentinya kami belajar bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Pemeliharaan-Mu, perlindungan dan berkat-berkat-Mu senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau belajar menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kami boleh melewati semua kesulitan ini. Kami menyerahkan masa depan hidup kami, rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memimpin kami, menyertai dan memelihara kami, membawa kami kepada satu waktu di mana kami boleh terus bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kami boleh keluar sebagai pemenang dari semua kesulitan yang ada. Kami bersama berdoa memohon anugerah Tuhan untuk kemajuan dari penelitian demi penelitian yang terus dilakukan di berbagai pelosok bumi ini untuk menemukan obat dan vaksin yang tepat bagi pandemi ini. Kami mohon pertolongan-Mu supaya para ahli boleh menemukannya dan vaksin maupun obat itu dapat segera diproduksi untuk boleh membawa kelegaan bagi seluruh umat manusia di tengah dunia ini. Demikian kami berdoa memohonkan terus anugerah dan belas kasihan Tuhan supaya kondisi perekonomian di kota ini maupun di negeri ini boleh terus dengan pertolongan-Mu boleh dibawa untuk menuju keadaan yang semakin baik, sehingga kami melihat kesulitan-kesulitan yang ada tidak terus berlanjut, tapi kami boleh melihat pertolongan Tuhan tiba bagi setiap kami. Ini doa kami serahkan masa depan gereja kami, biar Engkau yang terus memimpin, sehingga di tengah kondisi ini kami boleh tahu dan dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di tengah dunia ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita bersama berdiri, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi bersama kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, anugerah, penghiburan, damai sejahtera dan kekuatan rohani yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan memimpin dan memenuhi hidupmu, memberkatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.